Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pertemukan kembali dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Kita akan melaksanakan perkuliahan praktik mengajar. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keterampilan menutup pelajaran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keterampilan membuka pelajaran. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keterampilan menutup pelajaran. Nah, kira-kira Anda masih ingat apa saja yang harus ada dalam komponen menutup pelajaran? Nah, tentu belum, ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita review dulu apa saja yang harus ada dalam komponen membuka pelajaran pada pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat? Ya, oke. Nah, ini dia keterampilan membuka pelajaran. Pertama, tujuannya ada 4: memunculkan perhatian, memberikan batasan tugas, gambaran pendekatan, hubungan antar topik. Nah, munculkan perhatian ini menyiapkan siswa untuk belajar. Memberikan batasan tugas itu apa-apa saja yang akan kita lakukan. Nah, gambaran pendekatan ini pendekatan apa saja nanti yang akan kita pakai, ya. Apakah nanti student approach, ya, atau teacher approach. Nah, kemudian ini apa hubungan topik yang hari ini dengan topik sebelumnya atau pengalaman yang sedia ada pada diri siswa itu. Itu tujuannya, ya. Kemudian komponennya nih menarik perhatian siswa dan memotivasi. Kemudian memberikan acuan dan membuat kaitan. Jadi ada tujuannya ada 4, komponen juga ada 4. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana komponen keterampilan menutup antara membuka dengan menutup pelajaran itu pasangan, pair. Ya, kita tahu pasangan, ya, seperti apa ya? Ya, saling menguatkan mestinya, seperti gendang. Kalau sebelah sini dia menghadapnya ke kanan, maka yang sebelah sini menghadapnya ke kiri. Ya, berhadap-hadapan. Kalau sebelah ke sana ke kiri, yang sini ke kiri juga, maka dia tidak jadi pasangan, ya. Seperti halnya sendal kita, ya. Kaki kanan memakai sendal kiri, kaki kiri memakai sendal kanan, ya. Berarti dia nggak berpasangan, justru dia berlawanan dan saling melemahkan. Tapi berpasangan pair adalah kekurangan yang satu ditutupi dengan yang lain, ya. Suami istri mestinya memberikan penguatan masing-masing. Kelemahan istri ditutupi oleh kekuatan suami, dan kelemahan suami ditutupi atau dibantu oleh kekuatan istri. Baik, maksud sekalian, ya. Nih, menutup pelajaran tujuannya adalah menggabungkan fakta-fakta, ya. Kemudian mengetahui tingkat keberhasilan, ya. Oke,
Sebelum kita bahas lebih lanjut, masyarakat sekalian, mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat nanti yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat sekalian, tujuan untuk pelajaran itu menggabungkan fakta-fakta, mengetahui tingkat keberhasilan. Ya. Nah, komponen juga ada dua, ya. Tinjauan kembali, ya, dalam bentuk rangkuman dan ringkasan, evaluasi dalam bentuk demo, aplikasi, ekspresi pendapat, dan ujian tulis. Ya, ujian tulis. Nah, maksud sekalian, jangan lupa seperti yang dikatakan tadi bahwa bagaimana membuka, maka jawabannya adalah tergambar dengan dapat membuka, maka tergambar kita penutup nanti seperti ini. Kita tahu dalam pembukaan itu ada menyiapkan siswa untuk belajar, ya, ada penyampaian atau apersepsi. Ada yang tahu apersepsi? Ya, seorang lagi. Ya, apersepsi adalah kegiatan yang sengaja dirancang atau dibuat oleh guru untuk, ya, menggali pengalaman yang sedia ada dalam diri siswa atau menghubungkan konsep yang telah dipelajari oleh siswa dengan konsep yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ya, itu menghubungkan fakta-fakta. Nah, kemudian memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, ingin belajar, mendorong siswa untuk memiliki rasa ingin tahu yang lebih, mendorong siswa untuk berbuat lebih, ya, sehingga dia akan mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kalau seperti itu, maka pada penutupnya juga harus ada gabungan fakta-fakta, ya, faktanya seperti apa. Nah, ada katakan satu fakta dengan fakta yang lain. Ya, nah, tentu itu tergambar dalam kaitan benang merah dalam bentuk rangkuman, ringkasan. Ya, rangkuman itu topik-topik apa saja dan hal penting apa saja yang sudah dibahas. Ya, kemudian ringkasan itu apa makna dari topik-topik itu secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian jangan lupa kalau tadi ada motivasi, maka jelas ada keterkaitan antara motivasi tadi dengan materi kita. Ya, jangan lupa kalau tadi misalnya kita mengatakan motivasi, kenapa buah durian itu kalau sudah matang jatuh dengan sendirinya? Siswa sekalian, kalau kalian mengikuti pelajaran ibu, mengikuti pelajaran bapak hari ini, maka kalian akan tahu, ya, kenapa buah durian itu kalau sudah matang jatuh dengan sendirinya. Maka di bagian penutup akan muncul pertanyaan yang sama. Nah, kita bahas tentang gaya gravitasi, lalu ayo, ya, di kesimpulan, di gabungan fakta-fakta ini ada menunjukkan bahwa faktanya sudah benda itu jatuhnya ke bawah, ya. Kemudian ternyata ada gaya tarik bumi yang menyebabkan benda itu jatuhnya ke bawah atau yang disebut dengan gravitasi bumi. Nah, sekarang ada kaitan antara kenapa buah durian itu kalau udah matang jatuhnya ke bawah, jatuh dengan sendirinya. Nah, disebabkan oleh tampuknya sudah tidak kuat lagi menahan gaya tarik bumi karena tampuk itu makin rapuh, sehingga ketika dia matang itu tampuknya rapuh dan gaya gravitasi dirasa tidak mampu lagi ditahan oleh tampuknya, kemudian buah durian itu jatuh. Itulah kaitan antara fakta-fakta, ya. Nah, mesti ada feedback juga. Nah, setelah itu mantap, baru diadakan evaluasi dalam bentuk demo, boleh aplikasi, ya, mungkin kuis dengan formnya, atau tanya jawab, ekspresi pendapat dan soal dalam bentuk tulisan. Jangan banyak-banyak, karena pada dasarnya menutup dan membuka itu tidak lama, ya.
Kalau menutup hanya 5 menit sampai 7 menit, ya, maka kalau membuka hanya 5 menit sampai 7 menit, maka menutup itu tak lebih dari 15 menit. Dan itu sudah semuanya. Sudah meninjau, sudah meringkas, feedback, sudah evaluasi dan keputusan dari evaluasi itu sendiri. Ya. Maksud sekalian, pada video kedua nanti kita akan membahas bagaimana kita menutup pelajaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.